Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hangat untuk Pak dosen dan teman-teman yang menyaksikan Zoom malam hari ini. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Akmal Jidan, Kakak Tama, Hafid Sidik Maulana, Lis Damayanti, Claudia Tasiringin, dan Laurencia Kanita akan mempresentasikan tentang materi keseimbangan ekonomi terbuka yang disebut perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Untuk itu, saya menyerahkan pembacaan materi kepada Kak Lis Damayanti. Silakan Kak, dibacakan. Kalkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Semenjak berabad-abad yang lalu, ketika berbagai perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Secara relatif, kepentingannya berbeda dari suatu negara ke negara lain. Next. Aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Aliran 1. Pendapatan faktor-faktor produksi. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan jasa dari faktor-faktor produksi, yaitu masukan umum yang digunakan dalam produksi barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Faktor-faktor produksi termasuk pada lahan, tenaga kerja, dan modal. Aliran 2. Pajak perusahaan. Pajak atau perusahaan pajak, perusahaan mengacu pada pajak yang dikenakan pada entitas yang dikenakan pajak pada tingkat entitas dalam yurisdiksi tertentu. Pajak tersebut dapat mencakup penghasilan atau pajak lainnya, berkenaan dengan bisnis setup atau pendaftaran perusahaan di suatu negara. Investor dapat dikenakan dengan perusahaan atau pajak perusahaan karena sebagian besar negara pajak semua perusahaan melakukan bisnis di negara atas penghasilan atau dalam beberapa kasus beberapa kegiatan perusahaan di negara itu. Aliran 3, pajak individu. Pajak yang dikenakan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya selama 1 tahun. Salah satu perhitungannya yakni dengan pengurangan penghasilan tidak kena pajak. Diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk tarif pajak. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%, penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Perbelanjaan rumah konsumsi tadi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun datang. Meskipun tidak terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih baik.
Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Jika pola ini terjadi, maka kita berharap bahwa ada kemungkinan dengan tren ini, maka salah satu sumber pertumbuhan ekonomi akan datang, salah satunya dari konsumsi rumah tangga. Sementara itu, dengan dilakukannya konsolidasi makro pada tahun 2013 dan 2014, investasi diharapkan akan meningkat. Tren investasi dari PMA, penanaman modal asing, dan PMDN, penanaman modal dalam negeri. Memang angkanya agak flat atau melambat pertumbuhannya, tetapi kami beranggapan bahwa 2015 nanti, jika konsolidasi makro dilakukan di 2013-2014, maka mungkin ada ruang di mana investasi akan bisa sedikit lebih baik. Dengan konsumsi yang tinggi dan investasi yang meningkat tersebut, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan membaik atau berada di kisaran 5,5 hingga 6%. Aliran 5, impor. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Bisa dibilang, impor adalah kebalikan dari kegiatan ekspor, yang merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas yang dikirim ke luar negeri. Tujuan impor yaitu mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, memperkuat posisi neraca pembayaran, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat impor yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Memperoleh bahan baku dan memperoleh teknologi modern. Jenis-jenis impor, jenis pengiriman barang dengan menggunakan pengiriman barang, jenis pengiriman mengirim dengan satu importir. Kedua, lessing container load adalah jenis pengirim barang dengan menggunakan kontainer yang berisi barang-barang lebih dari satu pengirim yang akan dikirim ke negara tujuan yang sama. Indonesia melakukan kegiatan impor untuk mendatangkan barang-barang konsumsi, bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal. Berikut pengertian mengenai masing-masing produk impor Indonesia. Yang pertama, barang konsumsi merupakan barang yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang yang digunakan untuk kegiatan industri, baik sebagai bahan baku atau bahan pendukung seperti kertas, bahan kimia, dan kendaraan bermotor. Yang ketiga, bahan modal merupakan barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, dan alat berat. Aliran 6, tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung. Salah satu kemudahannya menarik tunai secara mandiri yang disebar oleh bank tersebut. Ketika nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobile banking, serta beberapa layanan lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.
Jenis-jenis tabungan. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan bank banking baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Untuk tabungan yang konvensional, keuntungan atau bunga yang diterima terbilang rendah karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Bunga yang dapat diterima 0% hingga 2%. Tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan yang satu ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan dan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7% per tahun. Hanya tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan jika kamu melanggar telah disepakati terkena penalti. Tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Dari fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan atau beberapa juga kartu debit tergantung kebijakan dari bank. Namun, tentunya tidak terdapat fasilitas banking. Setoran tabungan ini memang dibuat cukup ringan, biasanya mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Hal ini agar si kecil dapat mulai menabung sejak dini. Tabungan mata uang asing. Tabungan yang satu ini sering disebut falas atau valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untuk kamu yang hanya memiliki rupiah tetap dapat melakukan investasi dengan menukarkan uang rupiah milikmu dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awal di tabungan ini cukup beragam. Hanya saja tabungan ini dapat memberikan keuntungan lebih besar karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan rupiah. Tabungan haji. Tabungan ini seringkali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan hanya sudah tercapai, maka dana akan dijadikan dan digunakan untuk biaya berangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasa. Karena untuk tabungan yang satu ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tapi riwayat dari kesehatan juga perlu disiapkan. Untuk setoran awalnya biasanya berbeda tergantung kebijakan dari masing-masing bank. Namun, semakin besar dana yang disetorkan, maka akan semakin cepat pula tujuan kamu dapat tercapai. Tabungan giro. Tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat digunakan cek dan biliar. Untuk membuka rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari Rp2 sampai 3 jutaan. Namun pastikan memiliki yang mudah, aman sekaligus menguntungkan. Platform P2P lending di 3 aspek itu akseleran. Di akseleran kamu dapat mulai menabung hanya dengan 100.000. Selain menabung, kamu juga dapat memiliki
bunga hingga 16%. Jika tidak hanya menabung, kamu juga dapat mengembangkan dana milik kamu. Setiap dana yang kamu tabungkan di platform P2P Lending Akseleran juga dapat membantu pengembangan UKM di Indonesia loh. Jadi banyak manfaat positif yang dapat kamu terima dari menabung akseleran. Aliran 7, pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan di mana disediakan sejumlah uang untuk pada debitur. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersama dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Untuk ada yang menggunakan dan tidak menggunakan pinjaman biaya diberikan kepada kreditur. Jenis-jenis pinjaman. Pinjaman dengan agunan. Kredit multiguna. Produk kredit perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman uang tunai kepada debitur dengan memberikan jaminan. Biasanya besarnya pinjaman akan disesuaikan dengan harga barang atau properti yang dijaminkan. Lalu penggadaian. Penggadaian dapat memberikan pembiayaan atau pinjaman dana cepat kepada masyarakat. Penggadaian milik Kementerian Badan Usaha milik negara (BUMN) sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki 3 jenis pinjaman, yaitu kredit sifat aman (KCA), kredit dari sistem angsuran, krasida, dan kreasi. Penggadaian swasta. Penggadaian swasta cukup sama dengan milik Kementerian BUMN, hanya saja perlu dilihat status penggadaian swasta apakah sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK atau belum. Pinjaman tanpa anggunan. Kredit tanpa anggunan. Pinjaman anggunan. Biasanya produk KTA ditujukan untuk biaya pendidikan, biaya darurat, atau sebagainya. Pinjaman online. Pinjaman ini adalah fasilitas dana oleh lembaga berbasis online. Cukup mengajukan pinjaman lewat aplikasi atau website. Pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan. CAT Advance Kartu Kredit. Nasabah dapat menarik uang dari rekening kartu kredit yang sudah dimiliki. Namun dana nantinya bisa ditarik melalui mesin ATM. Produk ini biasanya disediakan oleh baik milik BUMN maupun swasta. Lanjut. Aliran ke-8, yaitu investasi. Adalah aktivitas menetapkan modal baik berapa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kalau akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia investare, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh
badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagi oleh investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung pada keuntungan. Terdapat resiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan resikonya. Contoh investasi. Eki membeli 2 gram emas batangan seharga Rp400.000. Per gram pada tahun 2005, emas tersebut disimpan dengan rapat di brankas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi Rp5.000 per gram. Eki pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapatkan keuntungan Rp100.000 per gram. Tindakan Eki membeli emas pada tahun 2005 ini yang dicontohkan investasi. Tujuan investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang, berguna untuk mengembangkan usaha, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Selanjutnya, membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain. Mengurangi tekanan inflasi, investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bentuk investasi. Investasi aktivarial. Investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya investasi deposito dan saham. Jenis-jenis investasi. Investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi cryptocurrency, investasi deposit, dan sebagainya. Jenis-jenis investasi jangka waktu. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapat keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan, seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Resiko investasi. Business risk atau resiko bisnis, liquidity risk atau risiko likuiditas, financial risk atau resiko keuangan, country risk atau resiko negara, exchange risk atau risiko nilai tukar. Manfaat aset. 1. Meningkatkan aset. Hal ini dapat dilakukan pada investasi properti, pembelian tanah, apartemen atau rumah yang harganya kelak akan naik. Namun peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan.
Karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan karena nilainya akan naik. Tiga, gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. 4, menghindari hutang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi laju investasi. Terjadi perubahan tingkat atau nilai tukar, tingkat suku bunga, infrastruktur, tingkat inflasi. Hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. 2, bertindak secara relatif. 3, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. 4, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan. 5, memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Aliran 9, pengeluaran pemerintah. Government expenditure atau pengeluaran pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk produk domestik bruto atau PDB. Selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa atau C, permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi atau I, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa atau G, dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor atau X-M. Secara matematis dapat dirumuskan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X-M. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal atau dengan salah satu penekanannya melalui kebijakan pengeluaran atau belanja negara. Pemerintah. Pengadaan barang atau jasa, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang atau jasa, seperti belanja barang, belanja modal, dan sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang atau jasa non-investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal ada belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau investasi dalam bentuk tanah, peralatan mesin, dan bentuk fisik lainnya. Aliran 10, ekspor. Adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif atau Z. Sederhananya, arti ekspor yakni kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir. Aktivitas ekspor adalah biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencakupi, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual di negara lain. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa. Semakin sering suatu
negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Jenis-jenis ekspor terbagi menjadi dua, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas seperti minyak bumi dan gas. Sementara non-migas seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Keadaan pasar di luar negeri, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, keadaan eksportir merebut pasar luar negeri, ketentuan perjanjian internasional untuk Indonesia. Untuk Indonesia, komoditas ekspor adalah karet, minyak, sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan. Perekonomian terbuka yang membedakan dengan perekonomian tiga sektor adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional, tergantung pada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseroan atau individu. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3 seperti telah diterangkan. Pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. 2. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri, atau secara ringkas, mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5, gabungan di antara aliran 4. Aliran 5 meliputi pembelanjaan rumah tangga, yaitu nilai C pada analisis di bab 4 dan bab 5. Menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabung lainnya. Penyimpanan penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Aliran 4 merupakan aliran pengeluaran ke atas barang-barang yang diproduksi ke sektor perusahaan. Aliran 10 merupakan pengeluaran oleh negara-negara lain. Pengeluaran atas barang dalam negeri akan bertambah sebagai akibat dari ekspor. 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan dalam negeri. 2. Investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Ekspor yaitu pembelian negara ke atas barang buatan perusahaan di dalam negeri. X. Barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah
pengulangan rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengulangan pemerintah, pengulangan ke atas barang impor, dan pengulangan orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri ekspor. Pengulangan agregat tersebut AE dapat dinyatakan dengan menggunakan formula berikut: AE ditambah CDN ditambah I ditambah Gen ditambah X ditambah M. Penawaran agregat dalam perekonomian terbuka dalam barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari golongan barang I yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, Y, dan III yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M dalam formula AS ditambah Y ditambah M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat AE meliputi 5 komponen berikut: pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri CDN, investasi swasta I, pengeluaran pemerintah G, ekspor E, dan pengeluaran ke atas impor M. Dalam persamaan, AE ditambah CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas barang dalam negeri dan pengeluaran atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut: C ditambah CDN ditambah M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE ditambah C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G tambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X diambil M. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang I yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y dan II yang impor luar negeri. Ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas barang dalam negeri dan pengeluaran atas barang impor. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut: I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable sama dalam kurung YD. Dalam formula YD sama dengan Y diambil pajak perusahaan, pajak individu, atau YD sama dengan Y diambil T. Uraian mengenai keseimbangan pengikut pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah dalam kurung X diambil M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut: C ditambah I ditambah G sama dengan dalam kurung X diambil M, atau C ditambah S ditambah T, atau I ditambah G ditambah X sama dengan S tambah T ditambah M. Keseimbangan perekonomian terbuka. 1. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Pajak 25% dari pendapatan atau
0,25Y, I-nya 500, G-nya 1000, X-nya 800 jika impor 10% dari pendapatan, atau M sama dengan 0,Y jika perekonomian akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional 6.000. Berdasarkan pemisahan-pemisahan yang dinyatakan, maka jawablah pertanyaan berikut. A. Tentukan fungsi konsumsi dari Y. B. Tentukan pendapatan nasional dari keseimbangan. C. Untuk mencapai tenaga kerja penuh, perubahan bagaimana perlu dibuat apabila 1. Pajak saja yang diturunkan. 2. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Silakan, Kak. D menyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak baru. E. Adakah ekspor melebihi impor pada kedudukan keseimbangan tersebut? F. Bolehkah ada simpulan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Penyelesaiannya: A. Menentukan fungsi konsumsi dari Y. C sama dengan 500 tambah 0,8 YD. C sama dengan 500 tambah 0,8 dalam kurung Y kurang 0,25 Y. C sama dengan 500 tambah 0,8 dalam kurung 0,75 Y. C sama dengan 500 tambah 0,6 Y. B. Menentukan pendapatan nasional dari keseimbangan. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Y sama dengan 500 tambah 0,6 Y tambah 500 tambah 1000 tambah dalam kurung 800 kurang 0,1 Y. Y sama dengan 500 tambah 0,6 Y tambah 500 tambah 1000 tambah 0,1 Y. Y sama dengan 2800 tambah 0,6 Y kurang 0,1 Y. Y sama dengan 2800 tambah 0,5 Y. Y 0,5 Y sama dengan 2800. 0,5 Y sama dengan 2800. Y sama dengan 5600. C. Untuk mencapai tenaga kerja penuh, perubahan bagaimanakah perlu dibuat apabila yang pertama, pajak saja yang diturunkan. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. 6.000 sama dengan 500 tambah 0,8 YD tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. 6.000 sama dengan 500 tambah 0,8 dalam kurung Y kurang T tambah 500 tambah 1000 tambah dalam kurung 800 kurang 0,1 Y. 6.000 sama dengan 2.800 tambah 0,8 Y kurang 0,8 T kurang 0,1 Y. 6.000 sama dengan 2.800 tambah 0,8 dalam kurung 6.000 kurang 0,8 T kurang 0,1 dalam kurung 6.000. 0,8 T sama dengan negatif 6.000 tambah 2.800 tambah 4.800 kurang 600. 0,8 T sama dengan 1.000, T sama dengan 1.250. Apabila pajak tidak berubah pada pendapatan nasional
jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25Y, T sama dengan 0,25 dalam kurung 6.000, T sama dengan 1.500. Next. Jadi besarnya pajak untuk mencapai keseimbangan kerja penuh harus diturunkan sebesar 250 dalam kurung 1.500 kurang 1.250. 2. Pengeluaran pemerintah dinaikkan. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. 6.000 sama dengan 500 tambah 0,8 YD tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. 6.000 sama dengan 500 tambah 0,8 dalam kurung 6.000 kurang 0,25 kali 6.000 tambah 500 tambah G tambah dalam kurung 800 kurang 0,1 kali 6.000. 6.000 sama dengan 4.800 tambah G. G sama dengan 1.200. Jadi besarnya pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh harus dinaikkan sebesar 200 dalam kurung 1.200 sampai 1.000. 1.200 kurang 1.000. D. Budget pemerintah dan fungsi pajak. Pada keseimbangan asal, Y sama dengan 5.600, pajaknya sebesar T sama dengan 0,25Y sama dengan 0,25 dalam kurung 5.600 sama dengan 1.400. Pengeluaran pemerintah 1.000. Maka pengeluaran pemerintah surplus sebanyak T kurang G sama dengan 1.400 kurang 1.000 sama dengan 400. Pada keseimbangan baru, apabila Y sama dengan 6.000, pajak sebesar 1.250 dan pengeluaran pemerintah sebesar 1.000, maka pengeluaran pemerintah surplus sebesar 250. Next. Kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk keseimbangan kerja penuh, pengeluaran pemerintah menjadi 1.200 dengan asumsi pajak tetap yaitu 0,25Y dengan pendapatan sebesar 6.000. Maka pajak sebesar T sama dengan 0,25 dalam kurung 6.000 sama dengan 1.500. Dengan demikian, budget pemerintah surplus sebesar 1.500 kurang 1.200 sama dengan 300. Fungsi pajak baru apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak. Sekaligus, fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T tambah 0,25Y. Formula dapat dibuktikan dengan asumsi berikut. T sama dengan T tambah 0,25Y 1.250 sama dengan T tambah 0,25 dalam kurung 6.000. T sama dengan 1.250 100. T sama dengan minus 250. Sehingga fungsi pajak sama dengan T sama dengan minus 250 tambah 0,25Y. E. Keseimbangan ekspor-impor. Ketika Y sama dengan 5.600, maka impor I sama dengan 0,1Y sama dengan 0,1 dalam kurung 5.600 sama dengan 560. Nilai ekspor sebesar 800, maka surplus sebesar 240. Ketika Y sama dengan 6.000, maka impor I sama dengan 0,1Y sama dengan 0,1 dalam kurung 6.000. 600 nilai ekspor sebesar 800, maka surplus sebesar 300. Next.
Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Pertambahan pendapatan nasional sebesar 5.600 kurang 6.000 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk penambahan pendapatan nasional adalah 200 dalam kurung 1.000 kurang 1.200. Dengan demikian perekonomian multiplier sama dengan 4.400 per 200 sama dengan 2. Multiplier dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, multipliernya akan lebih kecil daripada multiplier dalam 3 sektor. Perbedaan itu disebabkan karena analisis mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Dimisalkan impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional, berarti dengan adanya impor, tingkat kebocoran semakin besar dan mengurangi pertambahan pengeluaran agregat, sehingga multiplier lebih kecil apabila dibandingkan dengan perekonomian tertutup. Rumus multiplier dengan pajak proporsional. Grafik keseimbangan. Konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana 1. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, dan 2. Suntikan sama dengan bocoran syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M dan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, G sama dengan pengeluaran pemerintah, S sama dengan tabungan, dan T sama dengan pajak. Next. Keseimbangan menggunakan pendekatan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Perekonomian terbuka penawaran agregat atau AES terdiri dari pendapatan nasional dan impor, di mana AE sama dengan Y tambah M, AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X, Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X, maka Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Ini juga ada contoh gambarnya ya teman-teman. Next. Penjelasannya, misalnya perekonomian 3 sektor keseimbangan pendapatan nasional, Y sama dengan C tambah I tambah G. Maka pendapatan nasional Y, jika perekonomian berubah menjadi terbuka, maka timbul ekspor impor. Pengeluaran agregat akan bertambah banyak ekspor. Netonya dalam kurung X kurang M. Nilai ekspor neto ditambahkan ke fungsi pengeluaran tertutup, sehingga menjadi AE sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Keseimbangan dari E0 menjadi E1, sehingga pendapatan nasional meningkat ke Y4. Fungsi AE sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Tidak sejajar dengan AE sama dengan C tambah I tambah G dan fungsi C karena nilai impor sebanding dengan pendapatan nasional, sehingga AE sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung
X kurang M. Lebih landai. Garis putus-putus. Cadangan merupakan rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Perbedaan cadangan dan C adalah nilai impor. Oke, materinya sampai di situ teman-teman. Sekian dan terima kasih.